sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabil Mukhtar, karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kajian kita pada malam hari ini memberikan kebaikan untuk kita semuanya, yang memberikan keberkahan, ya, sehingga sirah nabawiyah menjadi patokan ataupun menjadi teladan bagi kita semua untuk menjalani kehidupan, ya, sebagaimana yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib. Di pembahasan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ataupun kajian kita. Dari sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang penyebab dari perseteruan antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, di antaranya adalah masalah hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Itu mereka tidak masuk akal mereka. Kemudian yang kedua berkaitan dengan masalah masalah kenabian, ya. Kenapa seorang nabi itu manusia? Dan yang ketiga adalah masalah tauhid. Dan ini adalah masalah yang paling besar kaitannya dengan masalah tauhid. Dan sebagainya kita sudah bahas. Apa prinsip dan keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy sehingga mereka tidak sejalan dengan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa keyakinan mereka dalam tanda kutip tradisi mereka terganggu dengan adanya dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan malam ini insyaallah masih berkaitan dengan masalah pemikiran orang-orang musyrikin berkaitan dengan masalah tauhid, ya, penyimpangan mereka dalam masalah tauhid. Nah, disebutkan oleh Syekh, wa ammad dawabu wal an'amu fakana lahum fiha turuqun. Jadi sebelumnya berkaitan dengan masalah dengan masalah tanaman, ya, masalah sawah, masalah makanan, masalah minuman, masalah emas, perak dan lain sebagainya, di mana mereka mempersembahkan harta mereka di tempat yang mereka anggap keramat, termasuk diantaranya adalah kuburan para wali dan kuburan orang-orang soleh. Mereka taruh di situ, mereka berikan persembahan ke tempat-tempat tersebut. Ya. Nah, sekarang berkaitan dengan masalah tunggangan atau kendaraan mereka dan binatang-binatang ternak mereka. Fakana lahum fiha turukun. Maka mereka memiliki cara-cara di dalam persembahan dari binatang ternak dan juga tunggangan mereka. Jadi tunggangan yang mereka kendarai dari binatang-binatang itu mereka perlakukan, ya, dalam rangka untuk penghormatan kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Demikian pula binatang-binatang ternak. Farubbama kanu yusayyibunaha bismi haula'il auliya wassolihin. Nah, terkadang mereka yusayyibunaha, melepas, ya, binatang-binatang tersebut atau kendaraan tersebut dengan nama para wali dan orang-orang soleh. Jadi dilepaskan binatang ternaknya itu dengan menyebut nama para wali dan orang soleh. Ya, jadi itu sampai hari ini kadang masih dilakukan oleh sebagian orang. Melepas binatang-binatang dengan menyebut nama orang-orang soleh atau para wali. Siapa orang-orang soleh dan para wali yang dimaksud? Min ashabil kubur awit tamathil. Dari kalangan penghuni kubur. Orang soleh dari kalangan penghuni kubur atau
patung-patung yang dibuat menyerupai orang-orang soleh. Ya, jadi dipersembahkan untuk itu dengan cara dilepas. Biasakan kita melihat ada yang seperti itu juga di zaman kita. Melepas binatang, melepas ayam lah kalau kita sekarang ayam ya, melepas ayam, melepas kambing, dan itu nggak boleh diambil lagi, itu dilepaskan, diserahkan kepada orang-orang yang mereka anggap orang soleh. Ini untuk orang soleh, dilepas begitu saja. Ya, atau mereka anggap itu sebagai nazar. Nah ini di zaman terdahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Dilakukan. Untuk apa itu? Taqarruban ilaihim. Untuk mendekatkan diri kepada orang-orang soleh tadi. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka anggap ini sebagai bentuk penghormatan kepada orang soleh. Harapannya apa? Kedekatan dengan orang soleh. Dan ini keliru. Ini apa? Keliru. Cara yang benar untuk mendekati orang-orang soleh, mendekati para nabi, mendekati orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah dengan cara mengikuti kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Begitu caranya. Mengikuti kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Menapak tilasi jalan-jalan yang mereka tempuh untuk masuk ke dalam surga. Untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya kan? Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku ini pasti akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Jadi siapa yang ingin ikut Nabi masuk ke dalam surga, maka dia pasti bisa. Kecuali kalau dia tidak mau. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang-orang yang tidak mau masuk surga, wahai Rasulullah? Jadi Nabi bilang, semuanya masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nabi nggak bilang kecuali yang tidak bisa. Nabi bilang kecuali yang tidak mau. Sahabat kan heran, ini siapa yang tidak mau ini? Maka kemudian Nabi menjelaskan, "Faman ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah." Siapa yang taat kepada saya, dia akan masuk surga. Ikut Nabi berarti, dekat dengan Nabi. Semakin kita mengikuti sunnah, semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Semakin kita perbanyak ibadah kepada Allah, semakin kita dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana orang yang ingin bersama Nabi di surga, maka Nabi meminta tolong kepada dia untuk apa? Ya, memperbanyak sujud, memperbanyak sholat. Kan gitu. Itu caranya untuk dekat dengan para nabi, untuk dekat dengan orang soleh. Ikuti jalan mereka. Bukan dengan memberikan persembahan tertentu kepada mereka. Karena itu mereka nggak butuh. Mereka butuh kita memberikan persembahan? Nggak butuh. Kita kasih mereka uang misalnya satu kilo atau 2 kilo emas misalnya kan. Kita kasih ini untuk orang soleh. Nggak ada manfaatnya untuk mereka. Tidak ada manfaatnya untuk mereka. Yang ada manfaatnya untuk mereka kalau kita mengikuti jalan mereka. Misalnya kita mengingat mereka dulu pernah memberikan nasihat. Kalau kalian ada harta, bersedekah. Uang yang kita miliki, nanti kita miliki kalau sudah disedekahkan. Atau sudah dipakai. Kalau belum dipakai, masih ada tersimpan, maka belum tentu kita miliki. Misalnya ya, wah kita ingat, oh ini orang soleh dulu bilang begini-gini. Lalu kemudian kita ada emas 1 kilo, udah disedekahkan. Disedekahkan karena ingat nasihat orang soleh. Maka itu orang solehnya dapat pahala enggak? Dapat. Berapa yang dia dapat? Sebanyak yang kita dapat. Semakin kita ikhlas, semakin banyak pahalanya. Dan semakin banyak pahala yang didapatkan orang-orang soleh. Itu yang bermanfaat untuk mereka. Adapun ini emas untuk orang soleh, ini kambing untuk orang soleh, ini misalnya ayam untuk orang soleh, dilepas begitu. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya untuk mereka. Jelas ini insya Allah? Baik. Nah, jadi apa tujuan orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW melepaskan hewan-hewan itu dengan menyebut nama orang-orang soleh? Apa tujuannya tadi? Taqarruban ilaihim. Untuk pendekatan kepada orang-orang soleh. Kenapa mereka mendekati orang soleh? Untuk apa? Ayo, kenapa mereka mendekati orang soleh? Biar ya perantara supaya orang soleh tadi memberikan kepada kita rekomendasi. Orang soleh kan dekat dengan Allah. Jadi orang solehnya tinggal bilang, ya Allah ini teman saya. Dekengku ini. Ya Allah, jangan kau ganggu dia. Nah, gitu.
Tapi kan nggak mungkin Allah diperintah seperti itu kan? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah? Nggak ada, illa biizni, kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Maka logika mereka logika terbalik, keliru. Sudah paham? Nah, ini yang diluruskan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Apalagi yang mereka harapkan irdha'an lahum, dalam rangka untuk mendapatkan ridha. Apa ridha? Cinta dari orang-orang soleh. Ya, irdha'an lahum. Ya. Baik. Atau dalam rangka untuk memberikan ridha kepada orang-orang soleh. Fakanu yuqaddisuna hadhihi dawab. Dan mereka menganggap binatang-binatang yang mereka lepas ini sebagai binatang-binatang yang suci. Sama dulu seperti naqatullah ya, ontanya Allah dia di zaman Nabi siapa itu? Ya, tentang ontanya Allah yang dilepas nggak boleh diganggu. Nah, mereka anggap seperti itu. Ini binatang yang sudah selepas untuk orang soleh, nggak boleh diganggu. Makanya nggak boleh ditangkap, nggak boleh disembelih, biar aja dia terlepas. Pertanyaannya, terjadi nggak di zaman kita? Hah? Ada yang melakukan begitu? Ada. Padahal ini peninggalan dari orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi ini yang disebutkan oleh Syekh sejarah, ini terjadi di zaman dulu. Dan ternyata namanya pemikiran itu berjalan terus. Dan sampai hari ini. Dari sini pentingnya dakwah tauhid. Sini pentingnya dakwah tauhid. Yang lebih disayangkan lagi ketika ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Ya, kita meminta keselamatan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi seperti itu. Ya. Jadi mereka menganggap binatang yang dilepas tadi sebagai sesuatu yang suci. Wala ya'tariduna laha bisu'in abada. Dan mereka tidak memperlakukan binatang-binatang itu dengan kejelekan selama-lamanya, dihargai. Pernah lihat begini? Pernah lihat binatang dihargai sampai kotorannya diperebutkan? Iya, ada. Ada nggak? Ada. No comment ya. Ada nggak gitu? Ada. 1, 2, enggak. Banyak. Ada induknya, ada anak-anaknya, dan seterusnya. Dan mungkin anak dari situ dipelihara juga. Oh, ini keturunan raja sapi ini, atau raja kambing ini, atau raja ayam ini gitu. Terjadi nggak itu? Lebih parah lagi. Kotorannya diperebutkan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, aina Allah? Di mana Allah? Mana keberkahan? Gitu kan? Keberkahan yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari binatang, dari kotoran binatang dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi. Jadi mereka tidak ganggu, dirawat, dijaga. Pokoknya Masya Allah, mungkin dia punya dokter pribadi itu, hewannya. Dijaga betul, dirawat betul. Bahkan kadang bukan cuma hewan, tetapi benda-benda mati pun diperlakukan seperti itu. Ini benda mati, Masya Allah. Benda mati, apa yang bisa dilakukan oleh benda mati? Kalau dirawat sekedar untuk untuk hiasan, gak ada masalah. Kita punya batu bagus, ini batu yang bagus sekali, kita rawat untuk hiasan di rumah, boleh nggak? Nggak ada masalah. Tapi kalau dijadikan sebagai tolak bala untuk menghindari kejelekan atau untuk mendapatkan manfaat, ini yang merusak akidah, merusak tauhid, karena akan menggeser Allah Subhanahu wa taala. Akan menggeser tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang Nabi mau perbaiki dari pemikiran-pemikiran yang keliru di kalangan orang-orang musyrikin. Ini kita ceritanya zaman dulu nih. Begitu modelnya orang dulu. Ya, orang dulu modelnya seperti itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tarta'u ma sya'at wa tatajawwalu aina sya'at. Maka binatang itu dibiarkan apa saja dia mau, dibiarkan. Dia mau pergi kemana saja dibiarkan. Intinya hewan yang sudah dilepaskan dengan menyebut nama orang-orang soleh tadi dihargai, disucikan, tidak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Itu orang-orang
dulu. Makanya jangan menjadi seperti orang-orang dulu yang sudah diluruskan akidahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti itu. Itu kaitan dengan binatang. Jadi lain kesyirikan yang mereka lakukan berkaitan dengan harta, dengan tanaman, dengan perkebunan, lain juga kesyirikan yang mereka lakukan berkaitan dengan harta. Kalau dengan tanaman, dengan perkebunan, mereka lakukan dengan memberikan barang-barang tersebut untuk orang-orang soleh atau untuk penjaga tempat-tempat tertentu. Oh, ini ada penjaganya, kasih ini, disogok lah, supaya tidak ganggu. Nah, ini keliru sekali lagi. Ini sebuah pemahaman yang keliru. Warubbama kanu yadbahunaha ala ansabiha ulail auliya. Ya. Kemudian binatang-binatang tersebut terkadang yadbahunahu, mereka sembelih ala ansabiha haulail auliya, ai ala kuburihim, di kubur-kubur orang-orang soleh atau di kubur-kubur para wali. Jadi kalau mereka anggap oh ini ada kubur para wali, maka binatang-binatang tersebut sengaja dibawa disembelih di kuburan tersebut. Wa amakinihim, di tempat-tempat mereka, tempat-tempat orang-orang soleh. Mungkin rumahnya orang soleh dikubur di situ, atau mungkin ada batunya ya yang biasa diduduki mengajar orang soleh misalnya di situ. Nah, dipakai itu juga di tempat itu disembelih sesembelihan. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, wal amakin al mukhassasah lahum. Jadi ada tempat yang dikhususkan untuk orang soleh tadi, dibawa binatang di situ disembelih. Ini dilakukan oleh orang-orang musyrikin di 1400 tahun yang lalu. Di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu udah ada itu. Dan ini kalau nggak diluruskan, diperbaiki akan terus ada. Dan akhirnya kita menyembah ataupun bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita bergantung kepada Allah. Coba ketika ada anak sakit, kan yang harus dipikir, oh anak kita sakit, yuk berdoa sama Allah, kan harusnya gitu. Ini enggak, oh anak kita sakit, apa yang salah ya? Oh mungkin kita belum ke kuburannya si fulan, nah gitu. Oh mungkin kita belum memberikan makanan ke tempat ini, ke tempat itu, di pohon ini, di batu itu gitu. Itu yang pertama dipikir. Harusnya yang dipikir apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika terjadi sebuah musibah, bencana, maka pertama dipikir, oh mungkin ritual ini belum kita lakukan kemarin. Akhirnya muncul bencana, kan gitu. Harusnya yang dipikir apa? Mungkin Allah, ya, atau Allah sedang mengadab kita ataupun menguji kita. Mungkin ada pelanggaran yang kita lakukan terhadap Allah. Ayo berbanyak bertobat. Kan gitu harusnya. Karena yang menurunkan bencana siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatur bencana, yang mentakdirkan semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada makhluk bisa melakukan itu. Makanya tolak bala, ya bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah, tinggalkan maksiat, dekat dengan Allah, jauhi syaitan. Ya, hindari langkah-langkah syaitan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu benar-benar sebagai musuh. Nah, gitu caranya. Nah, jamaah kaum muslimin yang saya hormati, jadi terkadang mereka menyembelih hewan-hewan tersebut di tempat-tempat kuburan orang-orang soleh, atau tempat-tempat khususnya orang soleh, atau terkadang mereka menyembelihnya, ya, warubbama kanu yadbahunaha fi ayyi makanin akhar, atau di tempat yang lainnya, walakin kanu yadhkuruna asma'ahum bi badalasmillahi subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi penyembelihan yang mereka lakukan dengan menyebut nama orang-orang soleh sebagai pengganti dari bismillah. Karena kalau kita menyembelih kan bismillah, kan? Ini enggak, diganti nama orang soleh. Ingat ya, kita lagi cerita orang dulu. Orang dulu itu begitu modelnya. Ini yang sekali lagi menjadi sebab kenapa mereka menghalangi dakwahnya Nabi. Makanya kalau ada orang yang modelnya kayak orang dulu, lalu menghalangi dakwah tauhid, wajar atau tidak? Wajar. Memang gitulah yang terjadi. Kenapa orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, sekali lagi orang dulu, menghalangi dakwahnya Nabi? Kenapa? Karena bertentangan. Ya kan?
dan mereka merasa terganggu dengan adanya dakwah Nabi, gitu kan? Nah, maka ketika ada dakwah tauhid, kemudian berhadapan dengan apa yang dilakukan orang dulu yang sekarang mungkin terulang lagi, kemudian dihalangi, maka itu hal yang wajar. Karena itu yang terjadi dahulu, itu sudah sunnatullah. Maka kewajiban kita sekarang adalah memahamkan orang tentang pentingnya tauhid, tentang manfaat tauhid di dalam kehidupan kita. Nah, taib. Kemudian disebutkan di sini, ya, nah, kemudian disebutkan wa kana min jumlati a'malihim annahum kanu yahtafiluna bihaula'il auliya wassolihina marratan aw marratain fis sana. Termasuk dari jenis amalan-amalan mereka, ya, yang mereka biasa adakan, yaitu perayaan yang mereka selenggarakan untuk bihaula'il auliya, untuk wali-wali Allah atau untuk orang-orang soleh. Marratan au marratain fis sana. Satu kali atau dua kali dalam satu tahun. Jadi dalam satu tahun itu ada perayaan mereka yang perayaan itu tujuannya untuk apa? Menghormati orang-orang soleh. Atau memberikan persembahan kepada mereka atau dalam rangka untuk apa namanya? Mengingat mereka. Ya kan? Fakanu yaksuduna kuburahum. Maka mereka pun menuju ke kubur-kubur orang-orang soleh tadi. Wa amakinahum. Atau menuju ke tempat-tempat khusus orang-orang soleh tadi. Min kulli janibin. Dari segala penjuru. Dari segala penjuru. Tayyib. Jadi mereka dari segala penjuru semuanya menuju ke kubur tertentu atau tempat tertentu, semua berkumpul di situ untuk apa? Untuk apa? Memperingati hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu dalam rangka untuk memberikan sesuatu untuk orang soleh. Pendekatan, sekali lagi, pendekatan kepada orang-orang soleh dilakukan satu kali atau dua kali dalam satu tahun. Dilakukan satu kali atau dua kali dalam satu tahun. Fakanu yaksuduna kuburahum wa amakinahum min kulli janibin. Fayajtami'una indaha fi ayyamin khassah. Kemudian mereka berkumpul di hari-hari tertentu. Ya. Wa yuqimuna laha a'yadan, dan mereka itu jadikan sebagai hari raya, sebagai peringatan. Jadi mereka kumpul di kuburan tersebut sudah ditentukan tiap hari ini tanggal sekian bulan sekian, ya, setiap tahun, atau tiap hari ini dan hari ini tanggal sekian bulan sekian setiap tahun. Mereka kumpul di situ untuk apa? Berhari raya. Jadi hari raya itu ketika seorang menentukan waktu tertentu, semua kumpul di situ untuk memperingati hari tertentu atau untuk sebuah perayaan tertentu. Itu namanya hari raya. Ya, mereka melakukan hari raya. Wa yaf'aluna fiha kullama taqaddama minat tabarruk wal masih, dan mereka melakukan apa yang kita sudah sebutkan sebelumnya, yaitu satu, tabarruk. Apa tabarruk? Mencari berkah. Kalau kita datang ke situ di hari-hari tertentu seperti itu, kumpul semua, kita bisa dapat berkah. Jadi itu dilakukan oleh mereka hari tertentu untuk tabarruk. Wal mashu, dan juga untuk mengusap tempat-tempat tersebut untuk mencari berkah juga dengan cara mengusapnya, atau tawaf dengan cara tawaf mengelilinginya, bisa mengusapnya, bisa mengelilinginya, ya. Wa takdimin nudur, atau memberikan nadar, wal qarabin wa ghairi dzalik, atau memberikan kurban atau yang selainnya. Jadi mereka datang ke situ mungkin dengan cara membawa makanan tertentu, atau mungkin menyembelih hewan tertentu, atau mungkin bernadar dengan nadar tertentu, atau mungkin tawaf mengelilinginya, atau mungkin sekedar berkumpul, semua berkumpul, ada bawa makanan ini semua, kemudian mungkin makanannya diperebutkan atau makanannya ditaruh saja, nggak boleh diganggu. Pokoknya mereka punya cara tersendiri untuk itu, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang soleh, para wali. Dan sekali lagi ini penghormatan yang
yang salah, yang keliru. Penghormatan yang betul kepada orang soleh adalah melanjutkan estafet perjuangan mereka di dalam menyebarkan kebaikan. Ya, penghormatan kepada orang-orang soleh adalah dengan cara mendoakan mereka. Dan mendoakan mereka tidak harus di waktu tertentu, tapi kapan saja kita ingat kepada mereka, kita doakan mereka. Kita sebut namanya, anggaplah seperti siapa orang soleh. Kita anggaplah orang soleh misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita katakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ini kan doa. Aisyah radhiyallahu anha. Doakan dia. Jangan dilaknat, didoakan orang soleh. Ya, jangan seperti orang-orang Syiah yang melaknat Abu Bakar, melaknat Aisyah, melaknat siapa? Melaknat Utsman, ya, atau melaknat Umar bin Khattab. Tapi didoakan. Itu namanya penghormatan kepada orang soleh. Penghormatan kepada orang-orang soleh dengan cara mendoakan mereka. Melanjutkan apa tadi? Perjuangan mereka, dakwah mereka. Subhanallah. Ya, mungkin kalau ada penyampaian mereka yang bagus kita catat, dibukukan, kemudian disebarkan, turun temurun. Nah, itulah penghormatan kepada orang-orang soleh. Penghormatan kepada mereka. Bukan dengan cara mendatangi kubur, kemudian berkumpul di situ. Apa kita mau dapat? Yang kita dapat adalah pendekatan kepada orang soleh. Dekat kita dengan orang soleh. Tetapi apakah orang soleh setuju dengan perbuatan kita itu? Itu loh. Apakah dia setuju dengan perbuatan kita? Nah itu, dia nggak akan setuju karena yang kita lakukan adalah bentuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diingat orang solehnya bukan Allah. Kalau Allah yang diingat bukan orang solehnya, kenapa harus diadakan di tempatnya orang soleh? Kenapa enggak di rumah masing-masing? Kenapa enggak di setiap saat? Kenapa harus waktu yang sudah ditentukan? Nah ini yang didakwahkan Nabi, disampaikan kepada mereka, diluruskan pemahaman mereka. Atau kenapa harus nadarnya di situ? Berarti tempat itu punya apa? Kalau nadarnya di situ berarti tempat itu punya keistimewaan, kemuliaan, keberkahan. Itu kan? Taib. Ala kulli hal, ini hal yang diluruskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wa kana kal musim yahduruhu ad-dani wal qasi. Ya, wal qasi. Ya. Nah, perayaannya ya, wa kana kal musim. Jadi keadaannya itu seperti perayaan haji. Musim ya, musim haji. Yahduruhu ad-dani wal qasi. Di mana di musim haji tersebut orang-orang yang dekat dan orang-orang yang jauh semua datang ke situ. Jadi kayak perayaan haji gitu. Tapi haji kan memang ada perintahnya. Ada nggak perintahnya haji? Ada. Wallahu hijjul bait, ya, dan apa namanya? Hendaklah seorang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya. Dan Nabi menyebutkan ya bahwa salah satu dari rukun Islam adalah wahajjul bait. Man istata'a ilaihi sabila. Menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu untuk menunaikannya. Seperti itu, ada perintahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang berhaji ya diawali dari sebelumnya umroh kemudian haji di hari tarwiyah tanggal 8 sampai selesainya proses manasik haji sampai selesai, itu ada perintahnya, ada contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita lakukan, itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang haji berkumpul di satu tempat, ya, di tanggal 9 mereka kumpul di Arafah misalnya. Pertanyaannya adalah, apakah itu ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Mereka kumpul di situ, mereka tawaf di Baitullah, mereka sa'i antara Safa dengan Marwah. Ya, dan setelah tawaf mereka sholat misalnya di belakang makam Ibrahim, itu ibadah atau bukan? Ibadah. Jadi kumpul-kumpul di tempat tertentu itu ibadah. Itu ibadah. Kecuali kalau memang tidak ada tujuan tertentu, sekedar lewat. Nah, itu lain, itu bukan ibadah. Kalau orang tiba-tiba misalnya dia lewat saja di Mekah gitu, di Ka'bah dia lewat, bukan tujuannya mau umroh, bukan tujuannya mau ibadah, bukan tujuannya mau haji, maka itu bukan ibadah. Itu boleh-boleh saja dia lewat menjual boleh. Tapi ketika dia melakukan ritual tertentu, maka itu menjadi ibadah. Ritualnya apa?
tawaf, sholat, sa'i, ya, kemudian mabit ya di Mina, kemudian ke mana lagi? Kemudian di Arafah ya untuk wukuf. Itu ibadah. Apa yang dibikin di Arafah? Hah? Berdoa, berdiri, duduk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tenggelamnya matahari. Nah, itu kan ibadah itu. Jadi jangan dipikir ibadah itu cuma sholat. Orang duduk di tempat tertentu itu ibadah. Hajar Aswad kita cium atau kita usap. Ya, ibadah atau bukan? Ibadah. Karena ada tujuan tertentu. Nah, ketika kita melakukan itu untuk selain Allah, maka kita telah beribadah kepada selain Allah. Jangan pikir orang berdiri di tempat tertentu, kumpul di tempat tertentu bukan ibadah. Kalau itu dilakukan untuk ritual tertentu, karena dianggap ada yang suruh untuk melakukan itu, maka itu menjadi sebuah ibadah kepada orang yang menyuruhnya. Atau kepada orang yang ditujukan niat kita ketika datang ke tempat tersebut. Itu apa namanya ibadah? Karena ibadah itu ada bentuk tadzallul, ada bentuk merendahkan diri. Ada bentuk khudu, merendahkan diri. Kan ketika kita datang ke situ ada bentuk merendahkan diri, penghormatan dan lain sebagainya. Itulah hakikat dari sebuah ibadah. Kalau sekedar orang datang ke situ lewat nggak ada masalah. Orang datang misalnya lewat di kubur, nggak ada masalah, dia cuma lewat kan, rumahnya memang harus melewati kubur misalnya, dia lewat situ. Ibadah atau bukan? Bukan, dia sekedar lewat. Tetapi kalau dia mengkhususkan waktu tertentu, tempat tertentu untuk berkumpul dengan ritual tertentu, maka itu namanya ibadah. Sisa siapa yang suruh? Gitu. Kalau Allah yang suruh, gak ada masalah. Itu perintah. Makanya kita datang ke Mekah, kita datang ke Madinah untuk berziarah, itu ibadah. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan sebuah usaha untuk melakukan perjalanan, ya, usaha melakukan perjalanan, ya, dalam rangka ibadah kecuali 3 masjid. Yaitu apa? Masjidil Hadza, masjidku ini, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Itu boleh kita melakukan ziarah, sengaja safar ke sana untuk melakukan ibadah. Itu ada perintah dari Nabi, ada berita dari Nabi, ada pembolehan dari Nabi Muhammad SAW, dan itu ibadah. Karena ada tujuan tertentu. Maka ketika ada seorang ada tujuan tertentunya mendatangi sebuah tempat, maka itu dianggap sebagai ibadah. Maka sekali lagi ibadahnya orang-orang musyrik di zaman Nabi ini tadi. Dan itu dianggap sebagai ibadah, diperingatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ala alihi wasallam. Jadi ini seperti ibadah haji yang datang dari jauh, dari dekat datang ke situ, ya. Wasyarib wal wadhi, ya. Jadi orang-orang yang datang ke situ ada yang dari jauh, dari dekat, orang-orang yang mulia atau orang-orang rendahan, semua kumpul di situ. Semua kumpul di situ. Enggak. Pokoknya semuanya datang, anak kecil, orang besar, perempuan, laki-laki, semua kumpul di tempat tersebut. Maka kita telah menjadikan ritual tersebut sebagai apa? Sebagai ibadah. Nah, sisa tadi pertanyaannya, siapa yang suruh? Kalau yang suruh adalah Allah, maka tidak ada masalah. Karena ibadah memang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta biqadami kulli ahadin. Ya, kulli ahadin hatta yuqaddima kullu ahadin nadharahu wa yanalu bughyatahu. Sampai sebagian setiap dari mereka atau memberikan nadarnya. Memberikan nadarnya dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi mereka ke situ untuk menunaikan nadar, mereka ke situ untuk ini dan itu, ritual-ritual tertentu, maka itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu dari kalangan orang-orang musyrik. Wa kanal musyrikuna yaf'aluna kulla dzalika bihaula'il awliya'i was-shalihin taqarruban ilaihim wa irdha'an lahum. Jadi orang-orang musyrik melakukan hal tersebut, dilakukan kepada para wali yang sudah meninggal, orang-orang soleh yang sudah meninggal, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada mereka, kepada para wali, kepada orang-orang soleh. Sekali lagi, dekat dengan para wali, dekat dengan orang soleh, itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi dengan cara ya beribadah kepada Allah. Dengan cara beribadah kepada Allah, dengan cara mengikuti kebaikan yang mereka lakukan. Ya, dalam rangka untuk apa? Mencari ridho.
dari orang-orang soleh. Itu tujuannya mereka, pendekatan diri kepada orang soleh dan mencari ridho dari orang-orang soleh. Jadi mereka ke situ, itu memang untuk pendekatan diri, mendekatkan diri kepada orang soleh. Dan ini nggak boleh. Pendekatan diri dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyaj'aluhum ya agar mereka menjadikan orang-orang soleh tadi sebagai usato, sebagai perantara bainahum wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ceritanya kalau ada kuburan orang-orang soleh atau tempat-tempat khusus orang soleh, mereka datangi ke tempat itu, berarti mereka sedang melakukan pendekatan kepada orang soleh. Karena orang soleh yang mereka dekati tadi, ya, mereka inginkan agar orang soleh tadi menjadi perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah bilang apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada saya akan kabulkan, kan gitu. Gak usah pakai perantara, langsung minta sama Allah. Dalam Islam itu gak ada perantara. Mau taubat ya taubat aja sendiri sama Allah. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Gak perlu datang ke orang, saya mau taubat. Berapa dibayar? Gak perlu. Kita taubat langsung sama Allah. Ya Allah, ya astaghfirullah, aku beristighfar kepada Allah. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Kan gitu udah. Cukup sudah. Gak perlu ada perantara lagi. Dan kalau perlu, gak perlu ada yang tahu bahwa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita beribadah kepada Allah. Bahwa kita melakukan persembahan untuk Allah. Kalau perlu gak ada yang tahu. Karena ini urusan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini malah dikasih tahu orang. Ya, gak perlu ada yang tahu. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tentunya sebuah kekeliruan. Ya, diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dijadikan sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa liyatawassalu bihim ilallah, agar supaya orang-orang soleh tadi menyampaikan ataupun mengantarkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang soleh tadi ya kayak apa ya istilahnya itu? Ya kayak apa ya? Ya itu tadi perantara. Dijadikan perantara, atau orang soleh tadi dijadikan sarana gitu untuk supaya orang soleh tadi mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu tidak perlu. Karena bukan orang soleh yang atur. Siapa yang atur? Kita dekat atau enggak sama Allah? Kita dikasih surga atau dikasih neraka? Siapa yang atur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbuat baik, kita akan dikasih kebaikan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji dzarrah, dia akan melihat hasil dari kebaikan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu. Dan siapa yang melakukan kejelekan walaupun sebesar biji dzarrah, dia juga akan melihat akibatnya. Begitu langsung Allah yang membalas semuanya. Ya, jadi Allah yang menentukan ini dikasih balasan atau enggak. Allah yang menentukan. Bukan manusia, bukan makhluknya Allah. Hatta Nabi Muhammad SAW ketika mau meminta syafaat, Nabi nggak bisa kasih syafaat kecuali setelah dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah izinkan, baru Nabi memberikan syafaat. Itu pun kepada siapa Nabi beri syafaat? Kepada siapa? Kepada orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan Nabi untuk memberikan syafaat kepada dia. Ini Nabi Muhammad loh ini. Nah, nabi-nabi yang lain gimana? Menyerah mereka, gak mampu. Ketika sebagian orang-orang yang ada di padang mahsyar, kepanasan mereka, ya, matahari yang didekatkan sejarak 1 mil, yang ada penafsiran ulama kaitannya dengan 1 mil, yang jelas matahari sangat dekat sekali, semua orang berkeringat, semua orang menunggu giliran untuk dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti itu, sebagian orang mendatangi para nabi. Untuk apa? Untuk apa? Meminta syafaat. Tetapi para nabi nggak bisa. Nggak mau, nggak bisa, dan takut kepada Allah. Cuma Nabi Muhammad yang memberanikan diri atau melakukan apa yang mereka minta. Itu pun Nabi nggak bilang, oh kamu saya kasih syafaat. Tidak. Nabi minta izin dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan orang-orang soleh yang menentukan kita ini masuk surga atau enggak, kita dekat dengan Allah atau enggak. Oleh karena itu untuk apa kita melakukan pendekatan kepada orang soleh?
Orang soleh itu ya kita jadikan sebagai apa? Panutan. Contoh, kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Kita ikuti kebaikan-kebaikannya, kan gitu. Bukan diibadahi. Bukan diberikan persembahan. Bukan, tetapi diikuti kebaikan yang dia lakukan karena mereka orang soleh. Jadi, kenapa orang soleh ini dekat kepada Allah? Karena dia orang soleh. Ya kan gitu. Dia dekat kepada Allah karena dia orang soleh. Maka kalau kita ingin dekat kepada Allah, jadilah orang soleh. Bukan dengan nebeng di belakangnya orang soleh. Apa kata Nabi Muhammad SAW kepada Fatimah yang sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya? Wahai Fatimah, ya, salini ma syi'ti. Wahai Fatimah, minta kepada saya apa yang kamu minta. Apa yang kamu mau. Maka kamu akan dikasih. Tetapi urusan dengan Allah, katanya, selamatkan dirimu sendiri. Karena aku Muhammad tidak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Nabi Muhammad nggak bisa apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wahai Fatimah, selamatkan dirimu. Fatimah anaknya Nabi suruh selamatkan dirinya. Jadi kedekatan dengan Nabi nggak ada manfaatnya kalau kita tidak beramal soleh. Siapa yang dekat dengan Nabi? Paman beliau Abu Thalib. Tapi kalau paman Abu Thalib, pamannya Nabi Abu Thalib itu tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak beribadah sesuai dengan anjuran Nabi, maka kedekatan dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Siapa lagi dekat dengan Nabi? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, ya, dari kalangan kaum musyrikin. Itu dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi apa manfaatnya kedekatan mereka dengan Nabi? Tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaat. Apalagi kalau kita sekedar mengaku saya keturunan Nabi. Saya cucu sekian, saya cucu kesekian. Tidak ada manfaatnya. Sampai kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada manfaatnya. Jelas? Siapa yang paling dekat? Kalau anggaplah kita cucunya Nabi. Kita keturunan keberapanya Nabi. Siapa yang paling dekat? Kita atau Abu Jahal? Abu Jahal. Dekat dengan Nabi. Kita atau Abu Thalib? Abu Thalib. Dekat dengan Nabi. Tapi karena mereka tidak mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad, maka tidak ada manfaatnya. Apalagi kita yang jauh sekali, nggak tahu keberapanya. Itu pun dibuktikan susah. Oh, ini ada sanad saya ya? Iya, benar tidaknya kan kita nggak tahu. Nabi lahir di Arab. Di Arab jarang ngaku cucu Nabi. Di Arab loh ini. Nabi lahir di Arab. Sana banyak orang Arab. Yang saya yakin pasti ada cucunya Nabi. Tapi yang aku cucu Nabi jarang. Karena sudah jauh sekali. Jauh sekali untuk meneliti bahwa kita betul-betul jalurnya sampai kepada Nabi susah. Dan itu pun gak ada manfaatnya kita cari-cari seperti itu. Yang ada manfaatnya apa? Sekali lagi amal soleh. Amal soleh ada manfaat. Kita gak ada hubungan dengan Nabi. Ketika kita beramal soleh, maka itu bermanfaat. Kita akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa yang paling bertakwa? Arab atau bukan Arab? Kalau dia paling bertakwa, maka dia adalah orang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi sekarang ya udah, mau kita keturunan Nabi, mau bukan, yang jelas kita beribadah kepada Allah. Kalau keturunan Nabi, semua keturunan Nabi. Kita keturunan Nabi bukan? Iya, Nabi siapa? Nabi Adam ya. Iya, Nabi Adam kan pertama Nabi Adam. Kita keturunan Nabi Adam. Tapi apa manfaatnya kita keturunan Nabi Adam kalau kita tidak beramal soleh? Ya, ada anaknya Nabi Adam berbuat kejahatan, kekeliruan. Tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal anaknya langsung Nabi Adam. Bahkan anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam, subhanallah, dekat dengan Nabi Nuh, tetap diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal anaknya, istrinya siapa? Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut. Tetapi lihat, istrinya Firaun. Firaun jahat. Mengaku Tuhan, mengaku sesembahan, tetapi istrinya salihah. Diridai Allah Subhanahu wa taala.
Jadi bukan masalah dekat kita dengan orang baik, dengan orang jelek. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, itu yang alhamdulillah diingatkan Nabi kepada orang-orang musyrikin, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka meninggalkan cara-cara mereka, pemahaman mereka yang keliru. Jadi itu. Jadi tujuannya apa? Liyatawassalu bihim ilallah, supaya orang-orang soleh tadi mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyambungkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mu'taqidina innahum yuqarribunahum ilallahi zulfa. Karena mereka meyakini bahwa orang-orang soleh tadi mampu mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yashfa'una lahum indallah, dan mereka meyakini bahwa orang-orang soleh dan para wali tadi mampu untuk memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kanu yad'unahum liqada'i hawaijihim. Kemudian mereka berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, para wali yang sudah meninggal, untuk menunaikan harapan-harapan mereka, keinginan-keinginan mereka. Keinginan mereka. Wa daf'i karabatihim, dan dalam rangka untuk menghindari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa mereka. Mu'taqidina annahum yasma'una lima qalu, karena mereka meyakini bahwa orang-orang yang sudah meninggal tadi dari kalangan para wali, dari kalangan orang-orang soleh, mampu mendengar ucapan mereka. Yang benar nggak bisa. Orang-orang yang sudah berada di alam barzah sudah nggak bisa lagi mendengarkan kita. Nggak ada lagi manfaatnya. Makanya kalau mau menuntun orang yang mau meninggal, itu sebelum dia meninggal. Kata Nabi, lakkinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi tuntunlah orang yang mau meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Yang mau meninggal, kalau dia sudah meninggal nggak bisa lagi. Disuruh apapun nggak bisa dia. Sudah alamnya beda. Makanya ketika ingin menuntun dia sebelum dia meninggal, ketika dia masih sakit, sakaratul maut, masih bisa kita tuntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa orang-orang yang sudah meninggal tadi mampu mendengarkan ucapan mereka, doa mereka, permintaan mereka. Wa yastajibuna lima da'au, dan mereka meyakini bahwa para wali akan menjawab doa mereka, permintaan mereka. Permintaan mereka. Wa talaba minhum fayaqduna hawaijahum, dan permintaan mereka, tuntutan mereka, dan mereka meyakini bahwa orang-orang soleh tadi mampu menunaikan keinginan mereka. Wa yakshafuna karabatihim, dan mampu untuk menghilangkan kejelekan-kejelekan yang akan menimpa mereka. Imma bi anfusihim wa imma bi syafa'atihim lidzalika indallah. Nah, kemampuan orang-orang soleh, para wali yang sudah meninggal tadi, menurut orang-orang musyrikin terdahulu, yaitu bisa jadi kemampuan dari mereka sendiri yang menolong, atau dengan cara mereka memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika ada yang mau ganggu kita, orang soleh tadi mungkin bangun dari kuburnya, kemudian menghalangi sehingga kita nggak diganggu orang. Mungkin seperti itu. Jadi dia menolong kita dengan dirinya sendiri. Mungkin orang meninggal itu gentayangan ke sana kemari, menjaga orang-orang yang selalu dekat-dekat mendatangi kubur mereka. Ini pemahaman yang keliru. Kalau ada, kita datangi kuburan orang soleh misalnya, tiba-tiba kita dijaga, mau dipukul, orang yang memukul terlempar, berarti itu jin. Kena prank kita. Itu jin. Bukan orang soleh yang sudah meninggal. Karena orang soleh sudah meninggal nggak bisa apa-apa lagi. Apa dalilnya? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau meninggal manusia, terputus seluruh amalan dia. Jadi kalau tiba-tiba kita selalu datang ke kubur orang soleh, tiba-tiba kita mau diganggu orang, orangnya terlempar misalnya kan. Wah, nih karena saya selalu datang ke kubur orang soleh. Sekali lagi kita sedang di-prank sama jin. Kalaupun kena prank, jangan 2 kali, 3 kali. Cukup 1 kali. Dulu kita kena prank, sekarang jangan lagi. Makanya belajar tauhid supaya nggak kena prank. Paham sudah? Banyak orang di prank seperti itu. Di prank sama jin, di prank sama
sama syaitan. Seakan-akan dia itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala membencinya. Oleh karena itu Imam Syafi'i, terakhir kita tutup dengan ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Kata Imam Syafi'i, kalau engkau melihat ada seseorang, ya, idza ra'aitum man yutiru alal hawa, orang yang bisa atau yatiru alal hawa, dia bisa terbang di atas udara. Wa yamshi alal ma, atau dia bisa berjalan di atas air. La tusaddiqu. Jangan tergesa-gesa kamu mengatakan orang ini benar. Hatta ta'lamu mutaba'atuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kamu benar-benar mengetahui dengan yakin bagaimana dia mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh seseorang tidak menunjukkan bahwa orang itu soleh. Tidak menunjukkan bahwa orang itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nah, orang-orang yang diridhai Allah adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Adapun orang sakti belum tentu dia diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang kebal tapi nggak pernah sholat. Banyak orang kebal nggak pernah berwudu pun nggak pernah. Mungkin jadi syarat kalau mau kebal jangan berwudu. Nah gitu. Nggak sholat. Banyak orang kebal ada syarat-syarat dari bentuk-bentuk kesyirikan. Seperti itu kan? Tayyib. Dulu di zaman Fir'aun juga ada orang-orang sakti, para penyihir-penyihirnya Fir'aun, tetapi tidak menunjukkan bahwa dia di atas kebenaran. Jadi kebenaran dilihat, ridhonya Allah dilihat dari bagaimana ketaatan seseorang, ya, terhadap Allah dan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa fokus di situ dan kita mencari ridho Allah dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya. Kita mencari ridho Allah dengan cara meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dan kita mencari ridho Allah dengan cara terus belajar, beramal, dan berdakwah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.